Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yuqal inna an-nahwa fil kalam kal malhi fil ta'am wa inna as-sarfa fil awzan kasyurbi fil abdan. Yuqalu an ba'di ahli al-ilm man lam ya'rifil arabiyyah lam yuthaq ilmuhu fid din. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatina Guru Ngaji Kampung biliqa'in jadidin lidirasati qawa'idil lughatil arabiyyah ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Witnawi khilala syarhi hadzal kitab awil kutaib fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasatu dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab, hafidhakumullah, semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Baik jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari penjelasan kitab Al-Mudzakkiratu fin Nahwi was Sarfi, yang mana sebelumnya sudah kita pelajari soal yang ke-17. Pada halaqah kali ini insyaallah kita akan menjelaskan dan mempelajari soal yang atau jawaban dari soal yang ke-18. Insyaallah kalau para pemirsa menguasai jawaban dari soal yang ke-17 pasti akan sudah memahami ya, pasti akan memahami 30 sampai 40% atau bahkan 40 sampai 50%. Baik, kita akan bahas soal yang ke-18. Soal yang ke-18 bahasa Arabnya as-su'alu ats-tsamina asyara. As-su'alu ats-tsamina asyara itu untuk bilangan yang bertingkat dan untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas ats-tsaminata asyrata. Ats-tsaminata asyrata. Kalau untuk bilangan yang tidak bertingkat, misalnya 18 soal, tsamaniyata asyara su'alan. Tsamaniyata asyara su'alan. Kalau yang muannas, tsamani asyrata. Tsamani asyrata atau tsamanin ya, tsamani asyrata misalnya nafidatan. Nah, pertanyaannya
ma hiya mansubatul asma'i ma'a dzikril amthilati. Ya. Jadi apa saja mansubat dari isim, ya, apa saja yang mansubat atau yang mansub dari isim beserta contoh-contohnya. Kalau yang sebelumnya marfu'at kan, kalau ini mansub. Apa arti mansub? Itu setiap yang bertanda fathah atau apa saja yang mewakili fathah. Setiap yang bertanda fathah atau apa saja yang mewakili fathah. Ya, dengan ya kah dia, dengan alif kah dia, dengan kasrah kah dia. Baik, jawabannya mansubatul asma'i 12. Mansub pada isim ada 12. 12. Ya, kalaupun mau ditambah 13 bisa at-tawabi' ya, at-tawabi'. Tapi at-tawabi' kita khususkan nanti di bab i'rab saja. At-tawabi' itu ada 4: na'at, taukid, badal, ataf. Oke, ada 12. Kita ikuti saja yang 12 dulu. Tanpa kita sertakan at-tawabi' atau yang mengikut. Ada 12. 1 al-maf'ul bih. 2 al-maf'ul al-mutlaq. 3 al-maf'ul lahu atau al-maf'ul li ajlih. Kemudian al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Kemudian yang kelima al-maf'ulu ma'ah. Kemudian yang keenam al-hal. Kemudian yang kedelapan ismu inna wa akhawatiha. Ismu inna wa akhawatiha. Kemudian khabaru laisa au ma atau khabaru laisa, apa saja yang al-musyabbihat bilaisa ya, yang menyerupai laisa. Kemudian ada at-tamyiz, yang ke-11 al-istithna, kemudian al-munada. Nah, pada kesempatan yang singkat ini mungkin kita akan ambil sekitar 6 saja dulu karena lumayan panjang. Yang pertama al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi. Ya. Al-maf'ul bihi ini kalau bahasa sederhananya adalah objek. Kalau istilahnya ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Yaitu ya, objek. Isim mansub yang menunjukkan siapa yang kena sasaran dari pekerjaan dari pelaku. Nah, ya bahasa sederhananya objek. Nah, objek ini, maf'ul bihi ini ada 3. Ada yang isim mu'rab, ada yang isim mabni, ada yang masdar muawwal. Ada yang masdar muawwal. Nah, kalau yang isim mu'rab ini contohnya. Mu'rab itu apa? Yang akhir daripada katanya bisa berubah-ubah. Fataha Khalidun al-baba. Khalid
telah membuka pintu. Ya, Khalid telah membuka pintu itu. Ini al-baba, dan tidak akan pernah dijumpai dan tidak akan pernah didapati fataha Khalidun al-babi, al-babu, selalu al-baba. Lalu ini kondisinya mansub maf'ul bihi. Nah, kemudian yang mabni itu bisa dari dhamir, ya, bisa dhamir, bisa juga dari isim isyarat, atau bisa juga dari isim mausul dan seterusnya. Nah, ini yang dhamir. Iyyaka na'budu, iyyaka ini dhamirun munfasil, dhamir yang terpisah, fi mahalli nasbin maf'ul bihi, ya, maf'ul bihi muqaddam, diawalkan, dimajukan. Nah, kemudian ini juga contoh dari mabni, ya, fasayakfika, ka-nya juga dhamir, al-kaf dhamirun muttasil, kemudian hum juga dhamirun muttasil. Dua-duanya itu fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Nah, kalau untuk masdar muawwal, kalau sebelumnya sudah kita pelajari, masdar muawwal itu terdiri dari an dan kata kerja, kemudian anna isim beserta khobarnya. Kalau an, contohnya kalau yang Quran terjemah 1 juz yang kita pelajari, innallaha la yastahyi ay yadriba, an dan yadriba. Nah, itu adalah masdar muawwal, juga sebagai maf'ul bihi. Kemudian maf'ul bihi ini boleh menasabkan satu, ada kalanya kata kerja yang menasabkan dua atau lebih, ya, atau lebih dari satu, dan ini biasanya di af'alul dhanni, kemudian af'alul yaqin, af'alut tahwil. Ya, kalau af'alul dhanni, dhanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, hab. Kemudian af'alul yaqin, ra'a, alima, wajada, alfa, ta'allam, yang maknanya i'lam, ya. Kemudian yang tahwil, sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha, takhida. Nah, ini yang menasabkan lebih dari satu maf'ul bihi. Kemudian bolehkah maf'ul bihi didahulukan? Ya, ada kalanya juga didahulukan. Seperti misalnya fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Fariqan itu adalah maf'ul bihinya. Kemudian juga wa idzibtala Ibrahima, itu adalah maf'ul bihi, sedangkan pelakunya adalah rabbuhu, ya. Nah, kemudian ada kalanya juga maf'ul bihi itu boleh dihapus. Ya, seperti ada orang bertanya, man qabalta? Kita jawab Khalidan. Artinya Khalidan. Nah, itu kita hapus. Yang kita hapus, langsung kita jawab ya Khalidan. Yang kita hapus adalah yang terhapus adalah kata kerja dan pelakunya.
Nah, kalau yang wajib didahulukan adalah iyyaka. Ini wajib didahulukan ya. Kalau ada dhamir munfasil seperti ini, itu wajib didahulukan. Ada kalanya juga fiilnya, kata kerjanya terhapus. Yang tersisa adalah maf'ul bihinya. Seperti misalnya dari pertanyaan man qabalta, kita jawab aliyan, tanpa kita sebutkan lagi qabaltu aliyan, aliyan langsung, karena pelaku dan kata kerja dan pelakunya dihapus. Ini boleh, sah-sah saja. Kemudian ada juga seperti yang sering kita dengar ahlan wa sahlan. Nah, itu juga maf'ul bihi dari ataita ahlan wa wati'ta sahlan gitu ya. Kemudian juga boleh berupa masdar. Misalnya tarkan al-ihmala, tinggalkan hal yang menyepelekan. Kemudian kalau yang fa'il, isim fa'il, misalnya ana syakiru fadlak, ana sami'u sautak, saya mendengarkan suaramu. Nah, itu untuk maf'ul bihi ya. Kemudian ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq artinya ismun mansubun min labdi al-masdar. Isim mansub yang diambil dari kata kerjanya. Isim mansub yang diambil dari lafaz masdarnya. Isim mansub yang diambil dari lafaz masdarnya. Nah, seperti misalnya kita lihat contoh dulu, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini adalah al-maf'ul mutlaq ya, karena diambil dari kata kerja kallam, masdar ya. Takliman ini masdar dari kata kallama yukallimu ya. Nah, adapun posisi daripada al-maf'ul mutlaq ini ataupun sasarannya lah ya, atau substansinya, itu dia bisa berupa taukid sebagai penegas, bisa berupa bayan an-naw', menjelaskan jenis ya, menjelaskan bentuk, model. Kemudian ada al-adad untuk menunjukkan jumlah. Nah, kalau kita buat contohnya yang lain, misalnya fahimtu ad-darsa fahman. Ini bentuk penegas ya. Fahimtu ad-darsa fahman. Saya memahami pelajaran itu sepaham-pahamnya. Nah, gitulah ya. Saya memahami pelajaran itu sepaham-pahamnya. Nah, itu yang maf'ul mutlaq. Fahman. Kemudian ada yang bayan an-naw', yang menjelaskan bentuk modelnya ya. Misalnya qara'tul qur'ana qira'atan. Aku membaca Al-Qur'an dengan sebuah qira'at. Ini bisa juga ditambahi dengan sifat ya. Tambahi dengan sifat, misalnya qara'tul qur'ana qira'atan murattalatan atau qira'atan mujawwadatan ya. Kemudian ada yang menjelaskan dengan adat ya, menunjukkan jumlah. Misalnya
khatamtul Qur'ana khatmatan. Aku mengkhatamkan Al-Qur'an. Aku mengkhatamkan Al-Qur'an dengan sekali khatam. Atau kalau kita pengen beberapa kali khatam, bisa kita buat sebagai perwakilannya khatamtul Qur'ana iddata khatamatin. Aku mengkhatamkan Al-Qur'an dengan beberapa khataman. Nah, makanya al-maf'ul mutlak ini boleh diwakilkan oleh kata kullu misalnya, kemudian kata ba'dun, kullun dan ba'dun. Misalnya ahtarimu syaikhi kullal ihtiram. Aku menghormati guruku dengan penghormatan yang penuh, kullal ihtiram. Ya, gitu. Kemudian pada maf'ul mutlak ini juga bisa yang al-muradib, ya, yang yang sinonim. Kata yang sinonim tidak mesti harus dari fi'il yang sejenis. Qultu laka kalaman. Qultu laka kalaman. Padahal kalaman ini kan nanti dari kata kallama yukallimu. Atau qultu laka hadithan. Kata hadith, kata qaul, kata kalam. Itu kan kurang lebihnya sinonim. Bisa dipakai masdarnya. Kemudian bisa juga nanti dia berupa sifat. Sifat artinya masdar mutlaknya dihapus. Misalnya tatatawwarul hayatu sari'an. Tatatawwarul hayatu sari'an. Perkembangan hidup tuh begitu cepat, gitu ya. Nah, begitu cepat itu adalah sifatnya. Harusnya kan tatatawwarul hayatu tatawwuran sari'an. Ya kan, itu kalau sifat. Nah, ada juga yang kata kerjanya itu dihapus sehingga hanya menggunakan masdar al-mutlaknya saja. Seperti syukron. Syukron, ada orang yang membantu kita, ada yang orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan syukron. Nah, asal katanya kan aslinya ashkuruka syukron. Kemudian ada kata haqqan, ada kata jiddan, aydan, khususan, banyak ya, subhana. Kalau haqqan misalnya kita ingin menegaskan sesuatu, anta ibnu akhi haqqan. Asalnya kan ahaqquhu haqqan, beneran gitu. Nah, haqqan itu beneran, sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada kata jiddan, itu juga kata kerjanya mahdzuf, ya, terhapus. Seperti misalnya huwa rajulun karimun jiddan. Dia laki-laki yang dermawan sekali. Jiddan ini biasa diartikan bahasa Indonesia sekali. Asalnya adalah huwa rajulun karimun yajidduhu jidda. Ya. Termasuk juga aydan. Misalnya hadarat tullabu al-hafla wa aydan hadara at-tullabu al-hafla wa aydan awliya'uhum. Ya. Para siswa
itu menghadiri acara wisudawan, ya, acara wisuda. Begitupun, ya, aidan itu begitupun atau begitupun juga, begitupun para wali mereka. Dan kita pernah dengar wa khususan ala hadhihin niyah, itu juga termasuk akhussu wa atau wa nakhussuhu khususan. Ada juga seperti kita katakan subhanallah, usabbihu subhanallah, usabbihu subhanallah. Ini juga maf'ul mutlak. Nah, itu mengenai al-maf'ul mutlak. Yang paling penting kita ingat saja, maf'ul mutlak itu adalah masdar dari kata kerjanya. Nah, itu yang paling simpelnya. Kemudian yang ketiga ada maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Kalau maf'ul li ajlih, ya, yaitu ismun mansubun yudhkaru ba'dal fi'li li bayani sababih. Isim mansub yang disebutkan setelah kata kerja untuk mengemukakan atau menjelaskan sebabnya, ya, menjelaskan sebab. Makanya cocok untuk diberi pertanyaan kenapa, mengapa. Seperti misalnya ini, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka menjadikan jari jemari mereka pada telinga mereka. Minas sawa'iqi, dari suara gemuruh. Hadara, makanya kita artikan selalu karena, ya, karena takut mati. Hadaral maut, karena takut mati. Kata-kata yang sering digunakan yaitu raghbatan fi, suka, raghbatan an, tidak suka, ilawatan ala. Ilawatan itu ya di samping gitu, ya, tambahan, atau idhafatan ila, tambahan. Kemudian hubban fi, misalnya qara'tul qur'ana hubban fillah, aku membaca Al-Quran karena mencintai Allah, gitu ya. Misalnya safartu ila Misra raghbatan fil ilmi, aku pergi ke Mesir karena menginginkan ilmu, cinta akan ilmu. Nah, itu untuk masdar atau al-maf'ul li ajlih atau maf'ul lahu. Ada yang keempat al-maf'ul ma'ah, al-maf'ul fihi. Yang keempat al-maf'ul fihi, atau disebut juga dengan dzaraf. Ini sebagai keterangan, ya. Maf'ul fihi wa huwal musamma dzarfan, atau disebut juga dzaraf, keterangan, baik keterangan tempat atau keterangan waktu. Makanya dia ismun mansub li bayani zamanil fi'li au makanil fi'li. Tepat ditanyakan, ini adalah mata, kapan, atau aina, di mana. Nah, contohnya safartu lailan, aku bersafar pada malam hari.
makanya kita artikan ada pada malam hari, pada waktu malam ya. Makanya di sini bisa ditempati fil laili. Kemudian waqaftu tahta syajaratil musmirati, aku berdiri di bawah pohon yang berbuah. Waqaftu tahta ini adalah dzaraf ya, dzaraf kemudian mudhafun ilaihi. Nah, ini semuanya mansub ya, mansub. Oke, itu dari maf'ul fihi. Makanya maf'ul fihi ini seperti kata hina, ba'da, qabla, baina, inda, lada, haula, itu adalah biasa digunakan maf'ul fihi. Misalnya nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Oke, kemudian ada maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah ini adalah isim mansub yuzkaru ba'da waw, biasa disebutkan setelah waw. Ini wawnya, dan wawnya ini bukan waw ataf, bukan waw sambung ya, sambung. Misalnya kalau dakhala Zaidun wa Khalidun al-baita, wawnya ini adalah waw ataf. Tapi kalau yang ini wulida at-tiflu wa tulu al-fajri, anak itu lahir bersamaan dengan terbitnya fajar, bersamaan dengan terbitnya fajar, bukan bersamaan dengan fajar, bukan, bersamaan dengan terbitnya fajar. Karena antara tiflu dan tulu al-fajri itu mereka tidak sama-sama melakukan ini lahir, tapi ini lahir. Nah, ini hal lain, yaitu tulu, muncul. Usafiru wal fajra, aku bersafar bersamaan dengan waktu fajar. Nah, gitu ya. Atau bersamaan dengan, kita artikan terbitnya fajar lah. Usafiru wal fajra, aku bersafar bersamaan dengan waktu fajar. Karena waktu fajar tidak musafir. Yang musafir itu ana. Yang keenam, al-hal. Apa arti al-hal? Ismun atau ismu nakiratin yubayyinu hay'atal fa'il, yaitu isim nakirah yang menjelaskan kondisi, kedudukan, situasi pelaku. Ya, isim nakirah ya, berarti nakirah itu kan masih umum. Nah, kalau untuk hal ini biasa bisa dipertanyakan dengan kata kaifa, bagaimana. Contohnya ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa ini adalah hal. Makanya kita artikan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ada kata dalam keadaan lemah. Ada juga di juz 1 yang biasa
kita terjemahkan wadkhulul baba sujjada. Sujjada adalah hal, ya, dan masukilah oleh kalian pintu itu sambil bersujud atau dalam keadaan bersujud. Nah, hal ini pastinya yang sahibul hal, yang pemilik kondisi tersebut adalah ma'rifah yang sudah diketahui. Tapi halnya adalah nakirah, ya. Nah, untuk hal ini bisa dalam 3 tempat. Bisa kepada isim zahir. Isim zahir biasanya ismul fa'il, kemudian ismul maf'ul pada sifat atau masdar, ya. Ismul fa'il misalnya ji'tuka rakiban, itu isim fa'il. Rakiban itu isim fa'il. Aku mendatangimu dengan berkendara, gitu. Dia posisinya maf'ul bihi. Syaribtul ma'a safiyan, aku meminum air dalam keadaan bersih, gitu ya. Maksudnya airnya yang bersih. Kemudian bisa juga berupa sifat. Sifat seperti tadi, ya, syaribtul ma'a safiyan, sifat daripada air. Kemudian bisa juga berupa masdar, seperti misalnya yunfiquna amwalahum sirraw wa alaniyah, mereka menginfakkan, mendermakan harta mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian yang kedua bisa berupa syibhu jumlah. Syibhu jumlah ini bisa dzaraf, ya, dzaraf dengan mudhafun ilaih. Misalnya ra'aitu ta'irata bainas sahab, aku melihat pesawat itu di celah-celah kabut, ya. Kemudian jar dan majrur, misalnya hadaral mudiru biziyhi rasmi, ya, direktur telah hadir dengan menggunakan baju, dengan menggunakan pakaian resmi, ya, dengan menggunakan pakaian resmi. Kemudian hal ini juga bisa berupa jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah seperti misalnya kharajtu wal mataru nazilun. Kharajtu wal mataru nazilun, ya, ini ismiyah, ya. Aku keluar keadaan hujan yang turun, gitu. Kemudian bisa jumlah fi'liyah, sarat tiflu yabki, anak kecil itu berjalan sambil menangis, ya, atau dalam keadaan menangis. Nah, bisa juga hal ini banyak, ya, lebih dari satu. Misalnya fakuluhu hani'am mari'a, ya, seperti misalnya fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah atau nikmatilah ia dengan senang dan sepenuh hati, gitu ya.
Kemudian ada kalanya juga hal ini terhapus ya, yuhdaf. Bisa jadi jawazan, bisa jadi wujuban, boleh dan wajib. Kalau boleh, misalnya jawaban dari pertanyaan kaifa ji'ta, bagaimana engkau tiba, bagaimana engkau datang, kita jawab rakiban, tapi tidak kita ungkapkan ji'tu rakiban, cukup dengan rakiban. Nah, itu boleh ya. Kemudian yang wajib ya, artinya wajib yuhdaf, wajib terhapus sahibul halnya atau kata kerjanya terhapus, boleh. Seperti misalnya kaifa, dari soal kaifa ji'ta, kita jawab rakiban tanpa menyebutkan ji'tu. Ya, bisa juga jadi wajib ya. Malah jadi wajib terhapus. Contohnya tatabba hadhihi ta'limati minal ana fasa'idan. Ikutilah olehmu kajian-kajian ini dari sekarang sampai seterusnya. Fasa'idan ini adalah hal yang asalnya tatabba hadhihi ta'limati minal an waz-zamani. Waz-zamanu yasiru sa'idan. Waz-zamanu yasiru sa'idan. Itu asalnya. Baik, sampai di sini dulu. Untuk halaqah berikutnya nanti kita lanjutkan sisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.